Oke Tribuners, kita sekarang berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Salah satu rumah warga terpaksa disita lantaran telah meminjam uang. Namun informasinya, eksekusi rumah di Bengkulu Utara, pemilik histeris halangi petugas. Pengadilan Negeri atau PN Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara melakukan eksekusi rumah di Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur pada Rabu 2 Agustus 2023. Pantauan dari Tribun Bengkulu.com saat proses eksekusi mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah yang bernama Nomi. Keluarga Nomi pun sempat menghalang-halangi petugas yang akan melakukan eksekusi. Bahkan terdengar teriakan histeris keluarga pemilik rumah saat seluruh barangnya dikeluarkan dan diangkut petugas eksekusi untuk dikosongkan. Informasi sementara yang diperoleh Tribun Bengkulu.com di lapangan, eksekusi ini dilakukan karena pinjaman pemilik rumah sudah jatuh tempo. Lantaran pinjaman bank tak kunjung dilunasi sehingga dari pihak bank melakukan lelang terhadap rumah yang digadaikan peminjam. Setelah mendapat pemenang lelang, maka dari pihak PN Arga Makmur dengan dikawal oleh Polres Bengkulu Utara melakukan penyitaan atas permohonan dari pihak bank terkait. Hingga berita ini diturunkan, reporter Tribun Bengkulu.com masih berada di lapangan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut baik dari pemilik rumah maupun pihak yang melakukan eksekusi. Beliau ini seakan-akan saat ini merasa menjadi korban. Boleh diceritakan bahwasanya sebenarnya dulu tuh Ibu sanggup untuk membayar, kemudian kenapa sih kok dilakukan penyitaan di hari ini, Bu? Karena dari awal saya sudah mendatangi BRI. Saya minta upaya diberi jalan, solusi untuk cicil hutang itu sebesar 85 juta. Nah, tapi saya tidak diberi solusi, seakan-akan saya dibiarkan tanpa SP1, SP2, SP3 tanpa pelang. Tiba-tiba di tahun 2009 ya. Nah, tiba-tiba di tahun 2015 itu dilakukannya lelang. Itu lelang tanpa sepengetahuan saya, tanpa seizin saya kayak gitu. Tanpa ada tanda tangan. Seharusnya memang kan kalau di akad kredit itu memang boleh ya menjual, tapi kan ada hukumnya lagi. Sebelum itu aku harus tanda tangan saya juga kayak gitu melakukan lelang, tapi ternyata tidak. Nah, di hari lelang apakah wajar rumah dan ruko saya yang tanahnya luasnya 1.000,7 meter persegi dilelang dengan harga 75 juta di depan jalan protokol 2 jalur, Jalan Basuki Rahmat, ya kan? Sementara di hari lelang tanggal 18 November 2015 itu uang saya diambil sama BRI. Jadi uang saya diambil sama BRI sebanyak 50 juta di hari lelang. Nah, jadi di hari lelang uang yang laku rumah seharga 75 itu masuknya. Nah, bukan yang ini. Oh, nggak kelihatan yang baru. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini hutangnya ini. Nah, jadi di tanggal 15 November 2015 uang saya udah masuk nih 50 juta. Nah, ini baru uang yang lelang ya. Jadi lebih dulu uang Ayu masuk ketimbang uang hasil kalau di lelang sini ya. Ya ini kita lihat dong. Ini kan print out, ini apa ini? Ya. Koran ini. Kok rekening koran dari BRI dong? Iya. Apakah saya salah atau mereka yang salah? Nah, di hari lelang uang saya diambil sementara mereka melakukan lelang. Ini cukup tidak adil. Saya dulu melakukan gugat BRI, tapi NO. Karena kenapa? Pengacara saya ular, kepalanya nyotok, jadi saya dibikin NO. Nah, tapi sekarang saya disuruh upaya hukum lagi. Saya takut karena di negeri ini nggak ada hukum yang benar. Hukum bisa dijual belikan.
Jadi saya tidak mau lagi ikut hukum, makanya ini terjadilah eksekusi. Padahal sebenarnya masih banyak upaya hukum yang bisa saya lakukan. Jadi besaran hutang ibu itu sebenarnya berapa, Bu? 85. 85 juta ya? 85. Kalau dengan kalau di sini dengan rinciannya dengan bunganya cuma 114. Nah, 114 dengan rinciannya ya kan? Iya. Nah, kemudian ibu udah membayarkan 50 juta. 50 juta. Seharusnya kalau memang lelang itu benar, di hari lelang itu dia nggak ngambil uang saya. Kalau lelang itu benar, seharusnya rumah ini bisa untuk menutupi hutang. Iya. Ah, Diperkirakan kalau harga jual tanah di sekitar sini, terutama rumah ibu ketika dijual itu sebenarnya seharusnya berapa itu, Bu, biasanya? Minimal ini 500 juta. Paling dikit itu 500 juta. Boleh dibandingkan dengan sana. Luas tanah ini 1000,75 meter persegi dari depan pinggir jalan tuh sampai ke belakang. Saya dizolimi memang dari awal sama BRI. Saya mohon Pak Hotman Paris bantu saya. Bantu saya orang nggak punya, saya nggak bisa, saya buta hukum, saya tidak punya keluarga yang kaya, saya tidak punya rekanan bisnis yang kaya, saya nggak punya keluarga yang kaya, saya dizolimi, uang saya diambil, tapi lelang tetap berjalan. Bahkan sekarang rumah kami dieksekusi, kami dikeluarkan paksa dari dalam rumah. Oke, mungkin dari ibu pribadi ya, sekarang kan rumahnya mohon maaf telah disegel sementara ya, Bu ya. Mungkin untuk sementara ibu dan keluarga akan tinggal di mana sementara, Bu? Saya nggak tahu di mana saya harus tinggal. Di rumah kakak. Kalau tinggal di jalan, kalau tidur di jalan. Di mana Pak polisi banyak, Pak? Tidur di pinggir alun-alun dekat. Beri aku keadilan ya Allah. Ya kami tidur situ nanti. Foto kami di situ, Pak. Ya kami cari foto jualan orang situ. Baiklah Tribuners, itulah tadi penjelasan singkat dari Ibu Naomi. Ya, ini adalah suasana pihak keluarga yang tengah sama-sama berduka bahwasanya masalah ini terjadi tadi. Lelangnya nggak benar, lelangnya nggak sesuai dengan prosedur. Ibu menjelaskan bahwasanya Lelang tidak benar, lelang itu tidak sesuai dengan prosedur. lelang yang dijalankan tidak sesuai dengan prosedur, itu ada sampaian dari Ibu Naomi ya. Karena saya ada bukti kalau di hari lelang uang saya diambil 50 juta. Saya mohon ya Allah, saya mohon kepada orang yang berbaik hati yang mengerti hukum, bantu saya. Bantu saya sudah tidak percaya dengan hukum di negeri ini kalau dengan orang di sini. Bantu saya. Untuk dari pihak keluarga pribadi Ibu Naomi, mungkin masih ada anak ataupun keluarga yang tinggal sama ibu? Anak saya ada ibu, bapak, adik bungsu sama anak saya yang kelas 3 SMA dan saya sendiri. Jadi dalam keluarga itu berapa orang, Bu? Untuk di rumah kami orang 6 ya. Dan itu nantinya harus numpang dulu bersama keluarga ya? Iya. Tidak, kami tidak numpang ke keluarga, kami numpang di jalan, main tidur. Biar kamu orang nengok kami di jalan. Kalau semua polisi nengok di jalan, Pak. Ini tidak adil. Masa rumah saya diambil dengan harga 75 sementara uang saya diambil 50 juta. Ini nggak adil. Mana keadilan? Ini Cina, ini lawannya Cina loh, Cina. Dia orang kaya, kakaknya kaya. Dia Cina. Dia ada kembali kong sama orang bank. Oh, berarti informasi yang didapatkan itu pihak yang pemenang lelang itu udah dapat informasinya, Bu? Iya, Cina, namanya Heri Johar. Adiknya Hendra yang di Bundaran. Punya mobil banyak, Dia orang kaya. kami taruh miskin. Jadi Masa dia ambil rumah saya 75 juta sementara uang saya diambil loh. Dia 70, saya 50. Masa saya terusir dari rumah saya? Bedanya cuma 25 juta loh. Seharusnya kalau memang dia tuh kaya dan punya otak, punya hati nurani, dia bukan bank, dia minta ganti rugi sama bank. Berarti kenapa? Berarti bank tidak sesuai dengan prosedur. Ini enggak, ini dia kong kali kong sama bank.
Nggak mungkin ini di jalur ini. Boleh ditanya sama orang, harga tanah per meternya berapa? Masa 75 juta? Bang yang pensiun tuh ngecek, dah ada orang ngelang rumah, dah lunas. Pasti ada lebihnya. Ibu pinjam ini sama Bank BRI. BRI Bu ya, Ya, ini dulu mantan suami. yang pinjam ya. Iya, tapi anggunan atas nama saya. Nah, ini BRI, ini mantan suami. Nah, dia tidak bertanggung jawab, makanya saya yang datang ke bank mencari solusi. Tapi saya tidak diberi, Mas. Saya nggak dikasih solusi. Kan ada, Mas, solusi. Seharusnya kalau saya yang datang ke sana, diperkecil bunga, atau diperkecil cicilan, atau diperpanjang waktu. Tapi saya nggak dikasih, Mas. Nggak dikasih ke